Shalom beloved people, Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Ketika kita memberikan suara kita kepada firman Tuhan secara teratur setiap hari, malaikat-malaikat Tuhan dan Roh Kudus bekerja mengatur kelimpahan untuk menjadi bagian kita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan menyatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 bahwa saat kita memperkatakan firman Tuhan, firman itu kembali kepada Tuhan. Dan setiap perkataan Tuhan yang kembali kepadanya itu akan terlaksana dengan sukses. Karena itulah Roh Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan akan bekerja sedemikian demi terlaksananya firman yang kita kembalikan kepada Tuhan itu. Mereka akan memastikan agar kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga saat firman yang kita perkatakan itu termanifestasi, kita ada di sana untuk menerima dan menikmatinya. Sesuai Yohanes 10 ayat 10 dan 3 Yohanes 1 ayat 2, Tuhan menghendaki kelimpahan bagi anak-anaknya. Dia bersuka atas kelimpahan kita. Mazmur 35 ayat 27 dalam terjemahan King James Version memperlihatkannya dengan jelas. Demikian juga Galatia 3 ayat 14 menunjukkan dengan pasti bahwa berkat Abraham telah diberikan kepada kita karena Kristus. Dan salah satu dari berkat Abraham itu adalah kelimpahan. Saat kita memperkatakan firman Tuhan ini dengan teratur, mungkin saja pada awalnya kita dapat merasa bahwa sepertinya firman itu tidak bekerja dalam hidup kita. Tapi ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sehingga saat kita mendengar suara kita sendiri, mengucapkan lagi dan lagi perkataan yang Tuhan ucapkan mengenai kita itu, iman akan mulai timbul di dalam kita. Dan akan tiba waktunya, di mana saat kita mengucapkan apa yang telah kita deklarasikan secara teratur, kita benar-benar dapat merasakan bahwa memang kita adalah orang-orang yang telah diberkati, kaya dan berkelimpahan. Sekalipun secara kasat mata, belum ada Rp1 pun yang kelihatan. Namun, itulah saat di mana iman kita telah menjadi selaras dengan Tuhan. Dan iman itu telah siap untuk menerima manifestasi, kuasa untuk memperoleh kekayaan, sebagaimana dikatakan Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 18. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan jalan firman-Nya yang kita terapkan saat ini. Dia mempergunakan imannya dan melepaskan firman-Nya dan segalanya jadi. Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena itu, kita telah dirancang oleh Tuhan juga untuk melepaskan iman kita dengan perkataan yang sepakat dan selaras dengan perkataan Tuhan. Dan lewat cara ini memperoleh hasil yang supranatural. Firman Tuhan yang dikandung di dalam roh manusia, kemudian dilepaskan dengan lidah dan diucapkan dengan mulut, melepaskan kuasa penciptaan Tuhan yang akan bekerja bagi setiap orang percaya. Haleluya! Kuasa penciptaan Tuhan pasti bekerja bagi Anda. Mari kita mulai memprogram roh kita dan membangun iman kita untuk terobosan finansial. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Katakan, dalam nama Yesus, aku mengakui firman Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan telah membuka bagiku perbendaharaannya yang melimpah, serta memberkati segala pekerjaanku. Tuhan juga telah memerintahkan berkat atasku, di dalam lumbungku dan di dalam segala usahaku. Aku mengakui bahwa oleh berkatnya, aku naik terus dan tidak turun. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Katakan, aku bergembira karena Tuhan, dan Dia memberikan kepadaku apa yang diinginkan hatiku. Pikiranku terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Aku terus diperbaharui di dalam rohku dan pikiranku. Dalam nama Yesus, aku melarang pikiran-pikiran kegagalan dan kekalahan untuk bersarang di dalam pikiranku. Waliaki 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Katakan, dalam nama Yesus, Tuhan menghardik belalang pelahap bagiku, dan tidak ada senjata yang ditempa terhadap keuanganku yang dapat berhasil. Segala penghalang dan rintangan terhadap keuanganku sekarang dimusnahkan dan dilenyapkan. Amin. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan, aku telah dilepaskan dari kuasa dan otoritas kegelapan. Dalam nama Yesus, aku mematahkan dan merubuhkan setiap pikiran dan penalaran yang meninggikan dirinya sendiri, sehingga merendahkan perkataan firman Allah dan pengenalan akan Allah. Aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan pada firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan, aku dipenuhi dengan hikmat Allah, dan aku dipimpin roh Allah, untuk membuat keputusan-keputusan finansial yang berhikmat, dan mendatangkan keuntungan dan kemakmuran. Roh Tuhan menuntun aku kepada segala kebenaran, juga dalam hal keuangan, dalam nama Yesus. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Katakan, aku mengakui perkataan firman Tuhan. Ya, aku sepakat dengan firman-Nya, bahwa Allahku mengerjakan di dalam aku, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kehendak-Nya. Aku mengakui bahwa Tuhan membuat pikiranku sejalan dengan kehendak-Nya, sehingga rencanaku terlaksana dan sukses, sebab Allah lah yang mengerjakannya di dalam diriku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan, dalam nama Yesus tidak ada kekurangan dalam hidupku, sebab Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya dalam kemuliaan. Oleh Kristus Yesus, aku telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Karena itu, oleh kuasa Tuhan dan otoritas firman-Nya, aku memerintah sebagai Raja dalam hidup ini, oleh Kristus Yesus. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Yesus telah datang agar aku memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus, kekurangan tidak memiliki otoritas atas hidupku, sebab gembalaku adalah Tuhan sendiri. Hanya kelimpahanlah yang menjadi bagianku seumur hidupku. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kejadian 12 ayat 2 dan 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 13 ayat 2, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Katakan, oleh Yesus Kristus Tuhan telah memberkati aku dengan berkat Abraham. Tuhan membuat aku menjadi bangsa yang besar dan memberkati aku, serta membuat namaku masyhur. Dan Tuhan membuat aku menjadi berkat. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati aku, dan Dia mengutuk orang-orang yang mengutuk aku. Dan karena berkat Tuhan itu, olehku semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkati aku dengan berkat Abraham, sehingga aku menjadi sangat kaya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ingat, terus perkatakan pedang roh firman Tuhan untuk terobosan finansial ini secara teratur setiap hari dan program roh kita agar selaras dengan kehendak Tuhan bagi kita untuk mengalami terobosan dan kesuksesan finansial. Amin.
Sebelum kita menerima doa berkat, saya kembali akan berdoa untuk segala kebutuhan Anda dan untuk semua yang sakit. Mari, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Maka dalam nama Yesus, iblis, hentikan segala pekerjaanmu atas tubuh anak-anak Tuhan ini. Bawa segala gejala yang kamu coba tunjukkan kepada mereka dan menyingkir dari mereka dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini dalam nama Yesus. Dan sesuai dengan perkataan firman Tuhan, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan ilahi yang sempurna, dan kesembuhan ilahi sempurna atas tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, engkau telah sembuh, jadilah sembuh. Amin. Sekali lagi, angkat kedua tangan Anda kalau Anda memiliki kebutuhan, apapun juga yang Anda butuhkan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, perkataan firman Tuhan berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, aku perkatakan segala kebutuhanmu dipenuhi Tuhan menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, pasukan malaikat Tuhan, pastikan segala suplai supranatural surga ini sampai kepada tiap-tiap orang percaya yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan menerima doa berkat saat ini. Angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemahmu. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terus perkatakan pedang roh firman Tuhan yang telah Anda miliki. Bangun iman Anda untuk mengalami setiap terobosan yang Tuhan telah siapkan. Nothing missing, nothing broken. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.